Baik, saya Ruth Cecilia Nenggolan. Saya akan menjelaskan bagian teori strukturasi. Nah, teori strukturasi ini pertama dipelopori oleh Anthony Giddens pada tahun 1984. Anthony Giddens ini adalah seorang sosiolog yang berasal dari Inggris yang mengembangkan atau mendeskripsikan apa itu yang disebutnya sebagai sosiologi sehari-hari. Nah, menurut Giddens, struktur itu adalah suatu aturan dan sumber daya yang diatur sebagai sistem sosial. Sumber daya ini dapat mengikuti pola-pola orang dalam kehidupan sosial. Nah, aturan yang disebutkan di sini adalah berhubungan dengan apa yang diciptakan oleh manusia, atau mereka tidak memperolehnya langsung dari alam. Nah, selanjutnya ada pengertian dari strukturasi menurut Anthony Giddens. Strukturasi dideskripsikan sebagai suatu proses yang dimana struktur-strukturnya itu merupakan bagian dari agensi masyarakat. Nah, meskipun masyarakat itu memberikan media dan konstitusi tersebut. Dan selanjutnya ada suatu karakteristik yang sangat penting dari teori Anthony Giddens ini mengenai strukturasi, yaitu perubahan sosial mengenai bagaimana sih struktur sosial itu mengenai produksi dan reproduksi yang beraksi melalui media dan struktur-struktur yang disebut tadi. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang teori strukturasi. Teori strukturasi itu merupakan teori yang menepis dualisme dan mencoba mencari likage setelah terjadi pertentangan tajam antara struktural, fungsional, dan konstruksionisme fenomenologis. Artinya di sini bahwa teori strukturasi itu berusaha mencari jalan tengah mengenai dualisme yang mengejala dalam ilmu-ilmu sosial. Dualisme itu diartikan sebagai pertentangan, dan teori strukturasi ini mencoba mencari pertautannya setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens berpandangan dualisme yang terjadi antara agen dan struktur terjadi karena struktural fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik itu mereduksi aktor dalam struktur. Kemudian, sejarah dipandang secara mekanis, bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen. Sedangkan konstruksionisme fenomenologis itu yang baginya itu disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya, ia ingin mengakhiri klaim-klaim keduanya ini dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut. Ya, terus menurut Giddens itu, struktur itu bukan bersifat eksternal bagi individu-individu, melainkan itu bersifat internal pada pengertian tertentu. Artinya bahwa struktur itu bersifat dari dalam individu itu tersebut, bukan dari luar individu tersebut. Struktur itu tidak disamakan dengan kekangan, namun selalu mengekang dan membebaskan. Jadi struktur itu tidak mengekang, tidak diartikan sebagai kekangan pada individu, tetapi struktur itu mengekang dan membebaskan individu. Manusia melalui tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan kita pada saat yang sama. Tindakan manusia memiliki konsekuensi yang tidak sengaja dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Jadi, tindakan manusia yang dilakukan pada saat ini itu akan berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Apa saja yang dilakukannya itu akan berdampak pada saat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep teori strukturasi. Struktur itu merupakan usaha konseptual yang sangat berat. Sifat struktur sistem sosial sampai kini hanya ada sebagai bentuk perilaku sosial yang secara terus-menerus diproduksi dengan waktu dan ruang.
Aspek-aspek dalam teori strukturasi dapat dipahami dengan mengenali perbedaan antara sistem dan struktur. Struktur itu dapat kita pahami sebagai aturan-aturan yang individu-individu itu sepakati. Sistem itu adalah kelompok itu sendiri, termasuk juga perilaku yang dilaksanakannya. Jadi, aspek-aspek dalam teori strukturasi itu dapat dipahami dengan mengenali perbedaan antara aturan yang mereka sepakati dengan perilaku yang mereka perbuat. Seperti itu. Dualitas struktur dan sentralitas waktu dan ruang menjadi poros terbentuknya teori strukturasi dan berperan dalam menafsirkan kembali fenomena-fenomena modern seperti negara-negara, globalisasi, ideologi, dan identitas. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinu mereproduksi struktur sosial, artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial. Jadi, individu itu dapat melakukan perubahan dalam sebuah struktur. Agen itu dapat diartikan sebagai orang yang terlibat dalam perilaku-perilaku tersebut. Dia itu dapat mengubah aturan-aturan yang dibuatnya dengan mesepakati dengan individu-individu lain. Jadi terjadilah perubahan dalam struktur sosial tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nur Khadijah. Selanjutnya saya akan membahas tentang dualitas struktural. Gagasan dualitas atau timbal balik antara pelaku dan struktur diajukan untuk menepis konsep dualisme atau pertentangan. Seperti yang telah disinggung dalam slide sebelumnya, sentralisasi waktu dan ruang bersama dualitas pelaku dan struktur menjadi dua tema sentral yang menjadi poros teori strukturasi. Dualitas berarti tindakan dan struktur saling mengendalikan. Dualitas struktur adalah struktur sebagai media dan hasil perilaku yang diorganisasikan secara rekursif. Sifat-sifat struktural sistem sosial tidak ada di luar tindakan, namun secara terus-menerus terlihat dalam produksi dan reproduksi. Dualitas struktur merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dan dalam ruang dan waktu. Dan selanjutnya jenis-jenis struktur. Ada 3 jenis struktur dalam sistem sosial menurut Giddens, yaitu yang pertama signifikasi. Signifikasi merupakan mereproduksi makna melalui jaring terorganisir dari bahasa atau kode jaring, kode simatik, skema interpretif dan praktik-praktik diskursif. Yang kedua, legitimasi, yaitu menghasilkan tatanan moral melalui naturalisasi dan norma-norma, nilai-nilai, dan standar sosial. Yang ketiga, yaitu dominasi. Dominasi adalah menghasilkan dan merupakan pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari kontrol sumber daya.